Oke, welcome to Material VM di minggu ketiga di mana kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman. Oke, sesuai janji kita akan memateri lagi. Mungkin hari ini aku nggak bisa mengadakan meeting secara langsung karena yaitu aku harus ke sebuah tempat kesenian untuk mengambil sebuah penghargaan begitulah cuy. Dan untuk tema kali ini kita akan belajar yang namanya mixing vokal dasar dan praktiknya. Jadi siapkan aplikasi terbaik kalian dan tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai. Oke, sebelum masuk ke aplikasi, kita kenalan dulu yang namanya dunia audio. Aku berusaha menjelaskan dengan teknik mudah dimengerti, jadi mohon maaf jika ada salah pengertian dan salah kata. Mungkin bagi para ahli di luar sana ya. Oke, yang pertama, dB. Semua orang tahu dB. dB itu apa sih? Kalian biasa sebut itu dengan nama volume. Bedanya apa? Volume itu 100% batasnya dan 100% volume adalah 0 dB. Kita sebut saja level volume 0 dB. Kok bisa 0 dB? Apa yang terjadi ketika dB kita lebih dari 0? Maka audio kita akan semakin keras. Plus 1 dB, plus 2 dB, dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika dB kurang dari 0? Maka audio kita akan menjadi semakin lebih kecil. Minus 1 dB, minus 2 dB, minus 3 dB, dan seterusnya. Langkah awalnya apa dalam mixing vokal? Oke. Yang pertama ada EQ, kompresor, saturation, dan reverb. Dan kita akan bahas EQ dan kompresor terlebih dahulu. Saturation dan reverb itu materinya sudah berbeda. Kita akan bahas di video selanjutnya. EQ. Apa sih itu EQ? EQ itu pengatur frekuensi. Istilah gampangnya sapu. Loh, sapu? Kok bisa? Dia membersihkan semua frekuensi yang tidak diperlukan. Misalkan suara yang seperti ini, halo gua Nandip, halo gua Nandip, seperti ini. Halo gua Nandip, halo gua Nandip, halo gua Nandip, halo gua Nandip. Halo, gua Nandip. Halo, gua Nandip. Halo, gua Nandip. Halo, gua Nandip. Kompresor. Apa sih itu? Kompresor adalah penyeimbang dB. Istilah gampangnya itu timbangan. Iya, timbangan yang biasa di toko-toko. Nah, tugasnya apa? Dia membesarkan dB yang dibaca kecil. dB yang besar, apakah akan dibesarkan juga? Itu akan dibatasi oleh yang namanya limiter. Ini ada teorinya lagi, jadi kita belajar kompres dulu. Jadi yang kita pakai itu adalah ratio. Apa bedanya ratio sama limiter? Hampir sama untuk membatasi, tapi ratio menggunakan perbandingan gitu. Jadi mereka akan lebih seimbang. Saturation, reverb, ini justru opsional. Jadi kita akan bahas di materi selanjutnya. Prakteknya seperti apa sih? Nah, mari kita bahas. Oke, kalian tadi sudah memperhatikan ilustrasinya seperti apa, dan sekarang kita akan langsung praktek. Di sini aku bakal praktek menggunakan FL Studio 21. Bagi yang punya FL silahkan. Bagi yang tidak punya tidak apa-apa. Bagi yang punya BandLab dan aplikasi lain sebagainya silahkan pakai. Intinya kalian sudah punya yang namanya, atau aplikasi tersebut itu sudah punya yang namanya EQ, kompresor, dan reverb. Udah, itu aja yang kita perlu untuk dasarnya saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini aku udah ada project file, dan ini yang menyuarakan adalah Naipo dan aku sendiri coy. Dan kita sudah punya instrumen dan suara si Naipo ini. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Oke, sekarang kita masukin dulu ke efek. Oke, kalau di FL Studio kita cara memasukkan efeknya, ini klik 2 kali dan kita masukin track. Ini ada tulisan track, kalian klik aja. Kalau kalian sudah klik, maka akan muncul di sini. Tuh, itu dia. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Hal yang pertama harus kita perhatikan adalah equalizer. Kalian masukkan equalizer ke dalam
audio kalian. Seluruh equalizer bentuknya seperti ini. Mau di aplikasi manapun, seluruh equalizer bentuknya kayak gini. Nggak mungkin nggak. Ada juga bentuk kedua, yaitu seperti ini. Tapi tenang, ini konsepnya sama. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah potong frekuensi rendah. Kenapa harus dipotong? Karena umumnya manusia mempunyai frekuensi pendengaran dari tengah hingga ke tinggi. Jadi, misalkan kalau kita ngeboost frekuensi rendah, itu membuat, misalnya kita tarik ke atas ini frekuensi rendah, seret. Nah, Senangnya, itu akan membuat audio kalian seperti orang-orang podcast pada umumnya. senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Makanya kita potong sedikit saja, sedikit aja. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Kita boost sedikit. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Nah, dan tingginya kita boost sedikit, sedikit saja. Senangnya, aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Umumnya mendengarkan tengah ke tinggi aja, jadi yang kita boost itu adalah tengah sama tingginya. Senangnya, Sedikit aja, nggak perlu aku banyak-banyak. merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Oke, dah, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke kompresor. Kompresor ini fungsinya apa? Kompresor itu fungsinya adalah menaikkan suara yang kecil dan menurunkan suara yang terlalu besar. Seperti ini contohnya, kita buka project baru. Oke, misalkan kita punya audio seperti ini. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Nah, cara mengakalinya adalah dengan kita ngekompres dia. Pertama kita masukin apa? EQ. Tes, ini suara dekat. Nah, kita masukkan yang namanya kompresor. Oke, kompresor. Nih dia kompresornya ya. Oke, kita baca dulu bukan frekuensi. Kita baca dulu volume yang terendah dari sebuah audio. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Di sini suara terendahnya kita patokan ke 24. Nah, 24. Jadi kita pasang threshold ke 24. Nah, threshold ini gunanya apa? Mencari frekuensi atau mencari volume terendahnya. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Ratio itu apa? Ratio itu sebagai limitasinya. Batasnya seberapa? Misalkan tes, ini suara jauh. Batasnya seberapa? 6:1. Misal 4:1 misalkan. 5 volume banding 1. Nah, gitu. Dan sekarang kita naikkan ini. Naikkan. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Oke, kurang misalkan. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Kalau misalkan udah sama, kita turunin. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Oke, udah mulai sama nih volumenya nih. Mungkin karena agak terlalu brutal ya, jauhnya segini, tiba-tiba segini. Mungkin yang kalian dapat paling sekitar nggak nyampe apa minus 23 dB. Mungkin kalian dapatnya itu cuma 12 dB perbedaan gitu. Itu kan nggak terlalu berbeda jauh itu. Tapi kita harus tetap kompres itu lagi biar suaranya seimbang. Tiba-tiba jauh, tiba-tiba dekat kayak gitu. Sebagai pembatas 5:1 ini kita gedein. Ini kalian gedeinnya mungkin kasusnya akan kurang dari 20. Mungkin aku bakal kasih contoh yang paling brutal aja ya. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Sekarang attack-nya ini kita turunin 0 karena kita mau langsung respon dia. Attack itu fade muncul, release itu fade out-nya. Tes, ini suara jauh. Tes, ini suara dekat. Nah, kalau misalkan masih rada-rada, kita bisa improve lagi menggunakan EQ. Tes, ini suara dekat. Wah, emang terlalu brutal ya. Nah, kita punya audio yang tidak terlalu brutal. Misalkan seperti ini. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Nah, sekarang kita masukin EQ seperti biasa. Nah, EQ-nya seperti tadi. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Nah, baru kita masukin kompresor. Kompresornya kita turunin dulu. Nah, maksimal 6. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Kita masukin 18 karena aku lihat sampai sini. Suara jauh dan tiba 16 sampai 24 tapi jangan terlalu brutal. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Nah, kita masukin perbandingan pembatas. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Oke. Tes, ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Oke, gitu misalkan. Baru kita masukin EQ lagi sekali kalau ingin mau nurunin frekuensi rendahnya.
Tes ini suara jauh dan tiba-tiba dekat. Oke, udah sama. Aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Dan kita akan masukkan satu efek yaitu reverb. Reverb ini opsional karena reverb adalah efek ruangan. Kalau missing vokal dalam lagu, reverb ini sangat digunakan untuk mengisi bagian yang kosong. Kalau dalam perdabingan kita hanya perlu dua, EQ sama kompresor. Reverb itu kita memberi kesan kayak suaranya menggema misalkan. Aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Itu kalau misalkan dia lagi berada di dalam ruangan apa gitu. Nah, yang kita boost hanyalah EQ dan kompresor saja, seperti itu. Nah, seperti itulah dasar-dasar mixing vokal untuk pemula. Aku merasa lega setelah berhenti mengkhawatirkannya. Lalu bagaimana dengan memotong frekuensi yang tidak diperlukan dan menaikkan frekuensi yang kita perlukan dan belagin sebagainya, bla 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 bla, seperti itu. Itu kita akan pelajari lebih lanjut lagi untuk teori EQ dan kompresor sama masteringnya. Seperti itu. Oke, segitu saja untuk mixing vokal. Terima kasih yang udah mengikuti materi hari ini. Mohon maaf jika aku belum bisa mengadakan meeting. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, share video ini. Belum like, silahkan subscribe. Thank you so much for watching. See you next time. Peace.